Oke, baik. Yang presentasi hari ini siapa ya? Ada di ada di Zoom enggak? Halo? Yang presentasi hari ini ada di Zoom enggak ya? Lutfi angkatannya Ahyar ya? Oh iya ya. Ya, coba kita apa namanya? Kita tunggu sebentar. Masih magang, Ahyar? Oh, di mana? Oh, kemana? Di bagian apa? Oh, BMN ya. Ini sinyal saya bagus nggak? Bisa didengar jelas nggak itu? Atau putus? Tadi saya mau pakai WiFi kampus, cuman kok apa namanya, terus saya ubah pakai simpati. Tapi kadang-kadang simpati juga ya, lost juga kadang-kadang. Selain Lutfi siapa ya teman-teman temannya Mas Lutfi ya? Kenapa? Oh, saya lihat di PPT itu nggak ada namanya. Coba ya, saya share ya. Ya, yang kemarin kirim namanya Sofa ya, tapi saya cek di sini. Nah, sudah kelihatan ya? Saya share ya. Nah, ini hanya judul saja. The member, the name of member, the list of member itu nggak ada. Itu. Oke, gimana? Oh, saya saya share gitu, maksudnya di Google Classroom. Oh, nggak kelihatan. Coba teman-teman yang lain kelihatan nggak? Enggak juga, Pak. Loh, Kelihatan. itu masalahnya apa ya? Saya langsung nilai di apa namanya ya? Saya langsung nilai di situ. Oh, poinnya berapa kelihatan? Berapa? Tugas. Oh, lah. Coba saya klik return ya. Return. Terus coba lihat Mas sekarang. Sudah ada, Pak. Ah, sudah ada. Oke, ya, ya. Oke. Oke, ini kita mulai aja teman-teman ya. Saya khawatir waktunya habis. Oke, ini saya play dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai strategic formulation and strategi implementation ya, atau memformulasi sebuah strategi dan
mengimplementasi strategi. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, terima kasih. Ini ada Mbak Salwa, Mbak Nada, Mbak Devi, Mas Lutfi, ya. Terus ada Ahyar juga, ada Dela, kemudian ada Artik, ada Nur Faikotul Mar'ah, ada Muhammad Yusuf, ya. Terima kasih semua yang sudah hadir pada kelas pagi ini. Hari ini kita akan bahas mengenai formulasi dan implementasi strategi. Nah, pertama saya mau komen masalah presentasi ya teman-teman ya. Siapa yang presentasi hari ini? Oh, belum hadir juga ya. Saya, Pak. Oke. Siapa? Lutfi, Pak. Oke, Mas Lutfi. Siapa lagi? Sofa, siapa lagi? Sudah, Pak, Berdua-dua, berdua. Pak. Oke, Mas Mbak Sofa, ini pertama komen saya adalah pada konten ya. Di sini belum ada nama ya, belum ada nama, belum ada NIM. Jadi ini mohon dilengkapi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini berapa hari diselesaikan, Mas Lutfi dan Mbak Sofa? Berapa hari diselesaikan slide presentasinya? Dari Halo? Selasa, Pak. Selasa itu nyari materi. Halo, Pak. Ya, Selasa sampai kemarin ya? Selasa nyari materi. Iya, sampai hari Minggu itu kan kepotong sama PKL juga kan, Pak. Jadi ya, maaf Pak kalau misalnya kurang maksimal ininya. Oke, iya. Jadi kan kita fokusnya di formulasi dan implementasi strategi ya. Ini beyond my expectation ya, Mas Lutfi dan Mbak Sofa. Padahal ini sudah saya kasih waktu 2 minggu ya. Sengaja memang saya pertama untuk presentasi. Harapannya teman-teman bisa mempersiapkan itu dengan baik. You have only one opportunity to make a presentation. Teman-teman hanya punya satu kesempatan. Ya, harusnya kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Seperti itu. Jadi, untuk persiapan, oke ya, hitungan bersih, katakanlah 2 minggu terakhir gitu ya. Ini masih sangat jauh dari apa yang saya harapkan ya. Belum lagi di bagian contoh ya. Contohnya ini saya kira karena ada 4 gitu kan, saya kira semuanya dikasih contoh, ternyata enggak gitu ya, hanya atasnya doang gitu kan, dan yang lain Iya, itu Pak. cuman template. Jadi ini Pak, jadi kemarin tuh udah sempat nyari contoh Pak, cuman belum ketemu juga Pak. Nah itu maksudnya untuk bahan masukan juga gitu loh Pak. Masalah kemarin nyari contoh cuman ketemu satu doang Pak, itu pun dari buku ini Pak, dari e-book baru ketemu Pak. Di situ saya belum tahu cara nyari contoh yang kan Bapak minta contohnya yang up to date kan Pak. Nah itu saya belum tahu cara mencari contoh yang update-nya gitu Pak. Oke. Ya, saya apresiasi alasannya. Tapi begini Mas Lutfi dan Mbak Sofa, contoh misi, ya teman-teman cari aja googling perusahaan apa, kemudian lihat misinya, lihat visinya, apakah sudah sesuai dengan teori, seperti itu. Bahkan I will show you ya, apa yang saya kompilasi itu seharusnya
sudah mencerminkan apa namanya ya, segala macam kebutuhan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Oke, sebentar. Apa yang terlihat di layar kaca teman-teman semua? Oh, belum masuk ke ini, belum masuk ke apa namanya, kompilasi buku materi strategik, manajemen strategik belum? Belum. Gimana ini caranya ya? Sebentar. Oke, kayaknya bisa. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini buku yang sebenarnya teman-teman tidak perlu mencari apa namanya buku lain ya, karena ini aja bukunya udah banyak gitu ya. Kecuali kalau memang karena yang kompilasi ini terdiri dari beberapa buku teman-teman. Tapi mohon maaf kalau memang ternyata ini dianggap kurang ya, teman-teman tidak menemukan apa yang teman-teman ingin discover atau teman-teman ingin cari, itu ya mohon maaf ya, silakan nanti ditambah dengan suplemennya. Tapi saya tadi tidak sepakat kalau misalkan di sini tidak diberikan contoh ya. Sudah kelihatan ya teman-teman ya? Halo? Sudah, Pak. Halo, halo? Sudah, Pak. Oke. Ya, ya. Saya mohon kerjasamanya ya teman-teman ya. Teman-teman nggak apa-apa ini nggak menunjukkan kamera ya karena mungkin menghemat ini. Tapi ketika saya ajak berinteraksi, saya mohon direspon ya, fast respon seperti itu. Ini contohnya ya, ada banyak visi ya. Contoh misalkan dari General Motor, dia punya visi to be the world leader. Nah, ini saya menduga teman-teman yang presentasi atau mungkin mohon maaf, teman-teman yang menyusun materi presentasi itu tidak siap atau tidak membaca materi ini dengan baik, ya, tidak membaca materi ini secara komprehensif. Ya, padahal ini banyak contoh-contoh, ya. Dari mulai ada Pepsi, ada Dell Vision, ya tinggal kemudian kalau ternyata ini dianggap kurang up to date, ya tinggal dibuka lagi websitenya Pepsi, websitenya Dell, ya, websitenya Samsonite, seperti itu. Bahkan ini ada yang sering teman-teman beli ya, produknya adalah Starbucks. Ya, ini sudah sangat jelas sekali contoh-contohnya. Ya, tinggal kemudian diupdate aja. Kalau tadi Mas Lutfi tanya, bagaimana Pak cara mencari contoh yang up to date? Ya, habis teman-teman baca ini, kemudian teman-teman searching, googling websitenya, seperti itu. Ini materinya masih terhitung sangat mudah teman-teman ya. Saya agak underestimate jadinya dengan usaha teman-teman gitu ya. Karena ini tidak seminggu loh saya kasih waktu, ini sudah 2 minggu saya kasih waktu. Dari mulai kita presentasi di awal itu kan sudah saya sampaikan ya. What will we do ya in the semester ya. Apa yang akan kita lakukan gitu kan di semester ya. Ini udah jelas contoh-contohnya. Gitu.
visi misi. Namanya memformulasi strategi itu ya kita bahas mengenai visi misi. Ya, jadi saya nggak sepakat itu kalau mencarinya susah itu. Itu antara susah mencari sama memang nggak mau mencari. Seperti itu. Ya mohon maaf ini saya langsung to the point ya. I'm very disappointed ya. Saya sangat kecewa nih dengan apa namanya. Saya kira teman-teman bisa apa namanya lebih baik ya. Seperti itu. Oke. Jadi saya bingung ini kita mau bahas apa gitu ya. Yang dipresentasi dari sekian banyak halaman yang ada di kompilasi itu ya. Slide-nya hanya berapa ini? Hanya 14. Itu pun banyak dengan gambar-gambar ya. Saya heran kayak gitu jujur. Oke, teman-teman saat ini sedang magang atau sedang PKL yang angkatan 2018. Tapi itu tidak menggugurkan kewajiban teman-teman. Seperti itu. Ya, saya mohon tanggung jawabnya. Ya. Kalau teman-teman anggap teman-teman itu memang sibuk, ya itu yang teman-teman harus lewati. Ya, terutama yang semester 6 ini. Jangan memberikan contoh yang tidak baik kepada adik-adik kelasnya. Seperti itu. Saya sangat memberikan fleksibilitas, kelonggaran. Teman-teman saya minta untuk presentasi, untuk tidak buat video. Subhanallah, saya kurang pengertian apa ke teman-teman. Saya hanya minta teman-teman buat slide presentasi yang bagus. Ya. Paham? Ini saya kasih kesempatan Mas Lutfi dan Mbak Sofa, tolong ini diperbaiki. Ya, tolong ini diperbaiki dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena ini akan saya nilai. Saya tidak akan mau menilai kalau hanya seperti ini. Ya, saya tidak akan mau menilai kalau hanya seperti ini. Ya, saya lihat performa Mas Lutfi sangat baik. Ya, dulu di manajemen investasi ya. Di beberapa mata kuliah saya lihat baik, tapi kok di sini performanya menurun ya. Makanya saya bilang tadi beyond my expectation, ya di luar bayangan saya. Seperti itu. Gitu ya Mas Lutfi, Mbak Sofa, mohon maaf ini saya harus tegas karena ini presentasi di awal. Kalau ini saya biarkan, ini akan menjadi preseden. Ini akan menjadi kesalahan jariah yang akan terus diacu atau di-refer ke teman-teman yang lain. Saya nggak mau itu. Begitu. Mas Lutfi dan Mbak Sofa ada yang mau ditambahkan, ingin berkomentar? Tidak, Pak. Ya, insya Allah saya perbaiki, Pak, ini PPT-nya. Oke. Ya. Silakan nanti diperbaiki, ya. Terus dikomunikasikan dengan Mbak Sofa, ya. Ayo, Mbak, kita buat seideal mungkin seperti itu. Oke gitu, teman-teman yang saya banggakan, saya mohon izin Mas Lutfi dan Mbak Sofa membantu untuk melengkapi apa yang sebenarnya ingin dibahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi kan ada dua nih, formulasi strategi dan implementasi strategi. Nah, di bagian awal, formulasi strategi itu memang diawali dengan penyusunan visi dan misi. Selama ini kan teman sudah paham ya, apa itu visi, apa itu misi gitu ya. Nah, mari kita sekarang lihat secara teori ya bagaimana perusahaan-perusahaan besar, bagaimana para strategis ya yang menyusun strategi, bagaimana para researcher yang inline atau yang fokus pada aspek atau pada keilmuan manajemen strategi itu menyusun dan menjelaskan apa itu visi dan apa itu misi. Jadi di slide ini, bukan di slide ya, ini nanti teman-teman, karena saya memberikan itu bentuknya PDF ya. PDF artinya teman-teman bisa menandai, ya bisa meng-highlight, sehingga teman-teman nanti tidak baca lagi secara keseluruhan, hanya poin-poinnya saja. Nah, a vision statement should answer the basic question. Jadi sebenarnya visi itu harus menjawab apa sih? Visi itu harus menjawab what do we become, ya. Kita tuh mau jadi apa, ya? Mau jadi apa? Itu. Jadi visi itu
visi yang harus kita buat kalau misalkan kita suatu saat nanti diberi kesempatan punya usaha sendiri, punya kerajaan bisnis sendiri, ya, atau mungkin kita bekerja di perusahaan konvensional atau mungkin perusahaan syariah di mana kita diminta untuk membantu para pimpinan merumuskan visi, maka the vision statement should answer the basic question. Harus menjawab pertanyaan dasar kita itu apa. Apa itu? What do we want to become? Nah, itu dulu yang harus teman-teman pahami. Oke. Sementara misi apa, Pak? Misi itu di sini, the mission statement is a declaration of an organization reason for being. Jadi alasan kenapa ada. Kenapa ada alasannya. Jadi misi itu harus menjawab ya alasan kenapa kita ada. Oke. Sekarang saya langsung mengajak teman-teman untuk cari contoh ya. Bukan cari contoh, untuk membaca. Ya, bisa dilihat teman-teman di sini. Kita coba fokus ke yang paling sederhana dulu deh, yang teman-teman mungkin gampang ya. Kalau General Motor mungkin teman-teman nggak familiar. Pepsi, ini Pepsi saingannya Coca-Cola. Pepsi bilang apa? PepsiCo's responsibility is to continually improve all aspects of the world in which we operate, environment, social, economic, creating a better tomorrow than today. Oke. Apa komennya penulis buku ini? Statement is too vague. Vague itu apa? Vague itu sebenarnya kalau teman-teman perhatikan ya, ini yang orang Jawa ya. Vague itu ya. Jadi wagu itu sebenarnya dari bahasa Inggris, teman-teman. Teman-teman sering dengar mungkin wah wagu tenan. Wagu itu dari kata vague ya. Ini membingungkan ini. It should ya, sarannya dia apa? Sarannya penulis, it should reveal beverage and food business. Sarannya penulis adalah ini harus menyimpulkan minuman dan makanan ya, bisnis minuman dan makanan. Saya sependapat dengan autor ini. Kenapa? Karena Pepsi itu kan yang dijual apa? Soft drink ya, atau mungkin makanan. Jadi harus menunjukkan ini nggak ada makanan-makanannya ini. Responsibilities to continue improve all aspect of the world in which we operate. Ini enggak. Sama sekali kalau kita cuman baca cuman baca visinya, kita nggak bisa mendeteksi ini perusahaan apa, ya. Paham ya maksud saya ya? Oke. Iya, Pak. Samsonite. Samsonite itu tas ya. Samsonite vision is to provide innovative solution for the traveling world. Ya, saya juga kaget ya. Dulu saya kira Samsonite itu kaleng-kaleng ya. Ternyata harganya juga luar biasa. Saya baru tahu ketika saya mau kasih kado tas Samsonite itu ke teman dekat saya. Saya kira Samsonite nggak lebih bagus dari atau nggak lebih mahal dari body pack gitu ya. Tapi ternyata harganya juga wow. Apa komennya autor? Statement needs to be more specific. Perhaps mention luggage. Statement as is could revert to air carriers or cruise lines, which is not good. Ya, ini masih ada beberapa beberapa yang harus disilikan. Contoh yang bagus yang gimana, Pak? Nah, contoh yang bagus nih. General Motor vision is to be the world leader in transportation product and related services. Apa author komen? Good statement. Karena dia bergerak di bidang produsen pembuatan alat-alat transportasi ya, mobil terutama. Makanya dari visinya juga sudah sangat bagus ya. Saya juga sepakat dengan author. Menjadi leader ya, menjadi pemimpin produk transportasi dan jasa-jasa yang berkaitan dengan itu. Ya, ini contoh. Nah, saya kasih contoh Mas Lutfi dan Mbak Sofa. Saya sudah cari tadi. Sebentar, saya stop share dulu ya. Kalau contohnya apa, Pak? Yang memang saat ini katakanlah sedang up to date gitu ya. Teman-teman mungkin bisa lihat. Saya sudah buka ini KFC, kelihatan nggak teman-teman?
Kelihatan, Oke. Pak. Nah, saya ajak jalan, mohon maaf ini ya, kalau teman-teman yang belum sarapan, saya langsung ajak teman-teman untuk bedah visi dan misi KFC. Nah, visinya KFC apa, Mbak dan Mas? Selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 di Indonesia dan mempertahankan kepemimpinan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Nah, apakah sekarang saya tanya ke Mas Lutfi. Mas Lutfi, kalau misalkan saya minta untuk komen, bagaimana komentar Mas Lutfi terhadap visi yang disusun oleh KFC? Visinya baik, Pak. Soalnya kan memang KFC bergerak di bidang makanan cepat saji. Dan visinya itu sudah mencerminkan itu loh, Pak. Mencerminkan perusahaannya itu memang bergerak di bidang cepat saji dan ingin menjadi nomor 1 di produk, harga, pelayanan, dan fasilitas. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Mas Lutfi ya, jawaban yang baik. Apalagi kalau tadi Mas Lutfi mengaitkannya begini, apalagi tadi kan kita sudah paham ya bahwa visi itu ingin menjawab pertanyaan dasar. What do we want to become? Nah, di sini kan sudah jelas nih, menjadi merek restoran cepat saji nomor 1. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan pertanyaan dasar. What we want to become. Nah, sekarang misi ya, semakin memperkuat citra merek KFC dengan strategi-strategi dan ide-ide yang inovatif. Terus meningkatkan suasana bersantap yang tiada bandingannya dan konsisten memberikan produk layanan serta fasilitas restoran yang selalu berkualitas mengikuti kebutuhan dan selera konsumen terus berubah. Nah, menurut Mbak Sofa, bagaimana misinya KFC? Kalau menurut saya itu emang sudah sesuai karena kan menyangkut dengan tujuannya seperti itu. Oke, ya terima kasih Mbak Sofa. Nah, harus diingat, tadi misi itu ingin menjawab pertanyaan apa? Ya, ingin menjawab pertanyaan the reasons for being, ya. Atau di bagian yang lain, ini ingin menjawab what is our business? Ya, what is our business? Sekarang coba saya ajak lagi ke Sari Roti, teman-teman. Ya, Sari Roti, teman-teman sudah kelihatan ya Sari Roti ya? Sudah, Oke. Pak. Ini sengaja nih saya kasih makanan-makanan biar nanti habis ini pada sarapan. Visi, senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia melalui penetrasi pasar yang luas dan dalam luas dan dalam dengan menggunakan jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Makanya teman-teman kalau perhatikan ya, visi tagline-nya Sari Roti, rotinya Indonesia. Makanya dia bilang inline ya, senantiasa tumbuh dan mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia. Oke, saya mau tanya ini ke Mbak Nisa, Hoirunisa. Kira-kira visinya sudah menjawab pertanyaan what do you want to become? Sudah, Pak. Karena Sudah. ingin menjadi perusahaan roti terbesar di Indonesia dan itu sudah, Pak. Oke, jadi clear ya. Good ya, good statement ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Misi, memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal. Wah, luar biasa ya ini ya. Ada kata halal, saya suka ini. Saya baru tahu juga ini, misinya mereka. Yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Salah satu motivasi saya ingin kuliah di Jepang untuk ambil S3 PhD. Walaupun di Jepang ya, Islam itu minoritas, tapi mereka sangat menghargai Islam. Salah satu contohnya adalah mereka juga fokus di halal industri. Bahkan mimi atau mungkin pedagang-pedagang ya, anggaplah mungkin pedagang kaki lima ya kalau di Indonesia,
itu sudah punya sertifikasi halal ya. Mereka sangat sangat memperhitungkan dan sangat mempertimbangkan kehalalan, karena halal itu bukan hanya sekedar anjuran atau yang dianjurkan oleh syariat Islam, tapi ini lebih kepada kesehatan ya. Dan ini juga selain kesehatan, memang ternyata ini juga bisa mengundang wisatawan muslim untuk datang ke Jepang dan tidak perlu repot-repot untuk memilih makanan. Karena ini perusahaan kalau ditelusuri background-nya ini perusahaan Jepang seperti itu. Sekarang saya mau tanya, misinya sudah sesuai belum? Ya, coba saya tanya ke Salwa Nabila. Mbak Salwa, kira-kira misinya tadi sudah menjawab the reason for being atau what is our business, Mbak Salwa? Oke. Halo, Salwa, Pak, ya. misinya sudah sesuai belum? Misinya sudah sesuai belum? Ya, misinya sudah sesuai belum? Sebentar, Pak. Saya baca ulang kembali. Aduh, baca ulang. Wah, ini repot. Ya, maksudnya memahami lagi gitu, Pak. Mana, Pak? Kok hilang? Iya. Kok hilang, Pak? Ya. Ini. Bentar. Memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Sudah, Pak, menurut saya. Oke, tadi pertanyaan yang harus dijawab ketika menyusun atau mendevelop misi apa? What would apa Pak tadi? Saya kurang menyimak tadi, maaf. Ya, what is our business? Itu. Ya, what. Ya, terus atau the reasons for being, alasan ya kenapa perusahaan ini ada. Ya, dia bilang memproduksi dan mendistribusikan beragam produk yang halal, berkualitas tinggi, higienis, dan terjangkau bagi seluruh konsumen Indonesia. Jadi menurut saya ini saya suka banget ya, simple, nggak panjang tapi jelas, sangat powerful ya. Dia mencetak makanan yang halal, ya, memproduksi makanan yang halal dengan kualitas yang tinggi, higienis. Ini saya suka juga, dan terjangkau. Jadi dia sudah memikirkan diksi atau kosakata yang tepat ya, sehingga sangat mudah dipahami ya. Sari rotinya Indonesia, ini tagline-nya. Hampir sama kalau saya lihat teman-teman mungkin jajan di warung steak ya. Steak lovers ya, warung steak. Itu apa? Warung steak, steaknya orang Indonesia. Ya, itu juga sudah mulai di branding. Seperti itu. Oke? Saya tidak mau berlama-lama, teman-teman juga pasti punya kegiatan yang lain. Saya share screen lagi, selain tadi untuk visi misi, yang perlu ditekankan Mas Lutfi dan Mbak Sofa dalam materi ini adalah implementasi strategi. Nah, ini harus dibahas, ini banyak yang menarik. Apakah menentukan strategi dulu, baru kemudian menyusun struktur organisasi, atau menyusun struktur organisasi dulu baru menetapkan strategi. Ya, dua-duanya benar. Apalagi dalam kondisi yang memang serba tidak pasti dan dinamis ini. Kadang kita sudah menentukan strategi, baru kemudian menetapkan struktur, tapi ternyata mungkin di strategi yang sudah kita tetapkan itu tidak berhasil. Makanya ada istilah intended strategy, ya, strategi yang sudah memang diniatkan, diinginkan, diformulasikan. Ada juga yang emergent strategi, strategi yang tiba-tiba muncul di tengah jalan, ya, sebagai mungkin jawaban atau alternatif solusi atas dinamika atau lingkungan bisnis yang tidak pasti, yang dinamis, sehingga perlu menyesuaikan atau mungkin perlu membuat sebuah strategi baru, ya, untuk menghadapi tantangan yang dihadapi atau masalah yang dihadapi. Seperti itu. Nah, di bagian akhir teman-teman di sini bisa dilihat aspek-aspek implementasi yang
bisa langsung diubah secara langsung. Ya, nanti dibaca. Ada juga aspek-aspek ketika mengimplementasi strategi itu yang mungkin tidak bisa diubah secara langsung ya. Sistem berkomunikasi, kemudian development quality ini juga memang tidak mudah ya. Manifest values and organization culture, budaya itu juga tidak mudah membangunnya ya. Kemudian inovasi itu juga tidak mudah. Yang mudah diganti itu apa? Ya sistem manajemennya, kebijakannya mudah. Kemudian apalagi budgetnya juga bisa ya dengan mudah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih teman-teman. Ini saya tidak memberikan tugas apapun ya, karena memang tadi saya lihat ini harus segera diperbaiki dan nanti saya akan pilih beberapa pertanyaan dan harus dijawab oleh Mas Lutfi dan Mbak Sofa, seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf kalau tadi di awal-awal saya cenderung terbawa suasana karena memang beyond my expectation. Teman-teman tidak saya minta banyak-banyak, hanya membuat slide presentasi dan hanya dilakukan sekali dalam satu semester. Bayangkan, kalau itu teman-teman saya minta untuk melakukan setiap minggu, mungkin teman-teman bisa protes, tapi saya hanya minta teman-teman untuk buat slide yang bagus sekali dalam satu semester ini dan tidak dipresentasikan, hanya menyusun, hanya membuat. Ya, jadi tolong benar-benar dicerna, dipahami dan diresapi apa yang saya sampaikan barusan. Terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Siap.